teknologi ini bertujuan Bapak Ibu untuk mempermudah peserta didik Bapak Ibu yang memiliki hambatan tunanetra dalam mengakses pembelajaran, dalam mengakses informasi, dalam mengakses apapun yang ingin mereka akses secara digital begitu. Jadi screen reader ini fungsinya adalah, tujuannya adalah untuk mempermudah siswa itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, mempermudah Bapak Ibu sebagai guru tentunya. Dan yang ketiga juga menghemat dari segi biaya, karena dengan menggunakan screen reader siswa bukan tidak perlu ya, tetapi agak sedikit terbantu begitu, agak sedikit terbantu untuk mereka mengakses bahan pelajaran dibandingkan dengan menggunakan huruf braille. Tetapi huruf braille juga dalam hal ini sangat perlu untuk mereka. Nah, kemudian kebutuhan aksesibilitas dalam hal ini adalah penggunaan screen reader sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena untuk mendukung pembelajaran yang inklusif. Akhir-akhir ini santer sekali terdengar oleh kita bahwa isu-isunya adalah pendidikan inklusif dan masyarakat yang inklusif dan sebagainya. Nah, dengan hadirnya screen reader ini tentu membantu lembaga pendidikan, membantu peserta didik itu sendiri, kemudian membantu pendidik itu sendiri untuk menyajikan layanan pendidikan yang inklusif bagi peserta didik kita. Kenapa saya katakan ini membantu dan menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif? Ya karena dalam segi kesempatan, saya katakan tadi, siswa dengan hambatan disabilitas sensorik netra pun memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan ajar yang diakses oleh teman-temannya yang lain. Nah, next slide berikutnya, untuk mengubah teks menjadi audio atau suara. Nah, di mana teks ini dirubah? Tentunya teks yang tampil di perangkat kita, teks yang tampil di device kita, baik itu laptop ataupun gawai atau ponsel. Nah, jadi setiap teks, kemudian setiap icon-icon aplikasi tertentu begitu, kemudian emoticon atau emoji ini bisa dideskripsikan oleh yang namanya screen reader. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu mengajar di kelasnya begitu, Bapak Ibu menghadirkan atau mengirimkan tulisan melalui pesan media WhatsApp, umpamanya pesan aplikasi chatting WhatsApp kepada siswa-siswi Bapak Ibu, mereka bisa mengetahui apa yang Bapak Ibu kirimkan kepada mereka. Gitu. Dengan apa mereka mengetahui? Tentunya dengan bantuan screen reader yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, fungsi daripada screen reader ini adalah untuk membantu siswa dengan hambatan sensorik netra dalam mengakses informasi digital. Nah, jadi siswa-siswi Bapak Ibu yang memiliki hambatan visual pun bisa mengakses informasi digital seperti halnya siswa-siswi Bapak Ibu yang lain. Kan sekarang kalau kita ingin membaca semacam koran ataupun majalah, itu banyak sekali yang tersaji dalam bentuk digital. Nah, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh siswa-siswi Bapak Ibu yang memang memiliki atau dengan kondisi hambatan visual tunanetra. Nah, contoh perangkat lunak screen reader ada banyak Bapak Ibu, ada banyak sekali. Tetapi yang sering kali digunakan oleh teman-teman disabilitas netra itu adalah yang pertama ada NVDA, ya, non visual desktop access. NVDA ini dia digunakan pada perangkat laptop ataupun komputer dengan berbagai macam versi Windows yang tersedia, mulai dari Windows Vista, kemudian naik ke Windows 7, tinggal ke aplikasi Windows dengan versi yang saat ini Bapak Ibu pegang. Nah, itu NVDA bisa digunakan di laptop. Tentu di samping Windows-nya yang mengalami update, NVDA-nya pun sama Bapak Ibu. NVDA juga hampir setiap tahun itu mengalami update atau pembaharuan, sehingga ini bisa
bisa menyesuaikan dengan kondisi perangkat yang kita pakai. Kemudian di samping NVDA juga ada voice over. Ada voice over, ini biasanya digunakan untuk untuk telepon pintar ya, atau HP atau gawai begitu. Tetapi tidak semua HP, tidak semua gawai bisa menggunakan voice over. Ini hanya untuk gawai-gawai tertentu saja yang menggunakan voice over. Salah satu diantaranya adalah ada iPhone, kemudian ada produknya Apple begitu. Sementara untuk HP-HP yang merek lain itu ada ada produk bawaan sendiri, ada aplikasi bawaan sendiri yang bernama TalkBack. Jadi di setiap ponsel yang Bapak Ibu pegang pun itu ada aplikasi screen reader-nya sebetulnya. Hanya posisi dari aplikasi tersebut tidak aktif ya, atau tidak diaktifkan sehingga tidak mengganggu untuk yang memiliki visual untuk menggunakan. Next, slide berikutnya. Oke. Manfaat script reader. Nah, di sini ada manfaatnya Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah mengenal apa saja jenis-jenisnya, kemudian latar belakangnya, mengapa harus digunakan screen reader. Sekarang kita mencoba melihat manfaatnya. Apa sih kegunaan? Ada lagi mungkin PowerPoint. Itu sangat memungkinkan siswa Bapak Ibu mengakses dokumen yang disebutkan di atas dalam konteks pembelajaran. Hanya kelemahannya adalah ketika dalam dokumen itu Bapak Ibu menyisipkan gambar ataupun sensorik netral. Ya, partisipasi yang bagaimana? Tentunya partisipasi ketika mungkin ketika pembelajaran siswa-siswi dengan hambatan netra pun bisa berpartisipasi secara aktif begitu, bisa berdiskusi dengan teman-temannya, mungkin bisa ikut mengerjakan tugas-tugas kelompok yang menurut kebanyakan orang itu sangat tidak mungkin dilakukan gitu. Tetapi dengan hadirnya aplikasi ini ya, itu adalah kurangnya pelatihan bagi guru dan siswa tentunya ya. Saya